Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang teman-teman semua di acara sosialisasi Marketing Marketing Club Salam. 14.0. Selamat malam Malam, teman-teman. Kak. Halo, Salam. Aduh, malam. ramai sekali ya, ini ada sekitar 16-an orang. Jadi terima kasih loh ya kepada teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk datang di acara sosialisasi ini. Padahal lagi enak-enaknya kita liburan semester ya teman-teman. Jadi mohon maaf kita minta waktunya sebentar untuk berkenalan gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan, namaku Resi dari MBA 80. Di sini saya berbicara sebagai Operation Officer di Marketing Club 14.0. Nah, di sini aku bertugas sebagai pemandu utama proses rekrutmen di Marketing Club, teman-teman. Jadi nanti teman-teman yang tertarik untuk join akan sering ketemu aku gitu ya. Halo juga Kak Anin. Nah, ngomongin nih tentang proses rekrutmen, tentu dari marketing club sangat membutuhkan bantuan dan support dari teman-teman semua nih, terutama dari Pak Ketuanya ya, ini dari kemarin udah gerusa-gerusu nyari anak gitu ya, udah mulai panik nih bentar lagi kuliah tapi belum dapat anak-anak nih gimana. Nah, tapi sebelumnya teman-teman tentu di sini teman-teman pengen tahu ya kira-kira nih kegiatan marketing club buat semester ke depan nih apa aja sih? Nggak lucu dong teman-teman kalau misalnya teman-teman di sini pengen join di marketing club tapi belum tahu kegiatannya tuh ngapain aja kira-kira. Nah, mungkin teman-teman di sini banyak yang udah penasaran gitu ya. Apalagi dari kemarin kalau teman-teman ngikutin sosial media kita, banyak banget gambar-gambar kapal, gambar-gambar laut nih mau ngapain sih ini marketing club apa tempat jualan kapal sebenarnya ya. Jadi, di kesempatan hari ini, kesempatan malam ini kita langsung aja tanyain semuanya ke Pak Ketua. Sebelumnya, kita sambut bareng-bareng, Pak Ketua Marketing Club 14.0, Pak Iko Dian Wiratama. Selamat malam Pak Iko. Halo, selamat malam teman-teman semua. Waduh. Banyak Mas Malam, Resi. Kak. Ini mukanya Malam. udah mirip-mirip Jack Sparrow ya teman-teman ya. Tapi Jack Sparrow ala Pekalongan nih. Ya, tapi memang Pekalongan pesisir juga sih. Oh gitu ya, berarti emang udah sangat Iya, familiar dengan perkapalan gitu. Jadi iya, mungkin cuman nanti ada hubungannya ya ini. iya bedanya kalau di Pekalongan nyarinya ini apa ikan ya. Kalau ini Oh kan ya, harta karun ya. wah siap. Ini kayaknya udah sangat menarik sekali dari kemarin kita ngomongin harta karun. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan harta karun, perkapalan segala macam? Mungkin kita bisa langsung saja mendengarkan bersama-sama pemaparan dari Pak Eko sebagai Ketua Klub Marketing 14.0. Kepada Pak Eko, waktu dan tempat disilahkan. Oke, makasih banyak Mas Resi buat waktunya dan teman-teman semua buat kesediaannya seperti yang dibilang Mas Resi ya tadi kita sempat maksudnya masih di fase liburan gitu kan dan teman-teman kita ajakin nggak lama kok sebenarnya 30 menit aja gitu teman-teman. Nah, apa sih sebenarnya yang mau aku kenalin? BTW ini udah jelas Pak Resi ya? Aman ya? Aman, Pak Eko. Oke, nah aku kenalin, aku Iko ya. Nanti ada beberapa teman-teman juga di marketing club yang udah gabung gitu. Nah sedikit banyak mungkin beberapa teman-teman udah tahu gitu. Kalau misalkan marketing club ini tuh ya wadah gitu ya, di mana teman-teman bisa berdiskusi, ngobrol gitu kan, jadi kawan lah ya, tandem untuk kemudian ngomongin soal marketing gitu, untuk ngomongin soal pemasaran gitu. Nah, kemarin udah 13 dan saat ini udah ganti ke 14 gitu. Ada aku dan nanti ada Mas Resi sendiri, ada apa? Florence, ada Jo, ada Putri, ada Vena, ada Anin juga gitu. Kemudian marketing. Jadi konsep yang mau kita bawa tuh kayak di awal tadi ya. Kita coba untuk ciptain fun learning environment di mana belajar itu hal yang menyenangkan. Sebenarnya ini challenge sekaligus apa ya? Mungkin kalau aku boleh ngeliat sebenarnya bukan beban ya, tapi lebih ke challenge buat kita bareng-bareng gitu nanti di pengurusan kira-kira sebenarnya kita bisa seseru apa sih gitu untuk kemudian menghadirkan proses belajar diskusi marketing tuh seasik mungkin gitu. Nah, kurang lebih sebenarnya struktur organisasinya itu ya secara umum inilah ya atas bawah kayak umum, cuman kalau aku boleh gambarin sebenarnya pada dasarnya kita tuh kolektif kolegial. Jadi cara kerjanya itu keputusan tuh diputuskan secara bareng-bareng didiskusikan karena jumlahnya itu kan sedikit ya. Maksudnya kita nggak ngomongin sampai puluhan gitu kan, mungkin hanya sekitar belasan gitu. Jadi
substansinya biar dapat, nggak terlalu banyak rantai yang harus dipasang gitu. Nah, kurang lebih sebenarnya adalah, nah ini ada PO tuh project officer, nanti ada project management juga, ada Floa Maju, nanti ada yang bakal join di sini. Terus nanti ada Resi di operation, nanti juga ada Anin di HRGA, ini satu squad lah ya bisa dibilang. Ini warna-warna ini sebenarnya adalah menunjukkan squad di dalam marketing club nantinya gitu. Nah, kurang lebih nanti sebenarnya di media sosial, di Instagram ya, nanti teman-teman bisa follow IG kita marketing club biar tetap update gitu, karena itu satu-satunya sumber ya, karena website kita nggak ada gitu, jadi satu-satunya sumber informasi selain dari kelas ajen yang biasa teman-teman dapat di share-share WA itu, teman-teman juga bisa langsung jam in atau follow di Instagram Marketing Club. Nah, nilai kita sebenarnya yang kita junjung itu adalah CIP ya di kepengurusan kali ini gitu. Nah, cara kerja kita sebenarnya berusaha untuk continuous improvement proses ya. Mungkin kalau teman-teman biasa dengar ya kayak plan, merencanakan, melakukan, dan cek. Nah, ini akan menjadi kultur ya, akan menjadi sifat daripada cara kerja kita. Nah, nilai yang kita bawa tuh yang kita tekankan pertama kreativitas, inisiatif, dan profesional. Yang mana cara kerja kita itu ya tadi ya, kita bekerja secara kolektif, jadi keterlibatan yang sifatnya itu non-hierarki structure itu menjadi apa ya, bagaimana kemudian kita saling berkomunikasi, saling mensukseskan agenda dan seterusnya. Jadi keterlibatan atau proses kreativitas dan keputusan pengambilan keputusan itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Nah, kira-kira sebenarnya alur komunikasi yang mau kita bangun tuh kurang lebih seperti ini gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang notice ini mirip kayak matanya apa? Kakashi kali ya atau apa gitu. Nanti Mas Resi mungkin lebih tahu soal ini gitu. Yang teman-teman suka anime, beberapa teman-teman di sini juga banyak yang suka gitu. Nah, ini organisasi kalau boleh aku bilang sebenarnya MC itu kan dia hanya ini ya, barang yang ya sudah gitu. Dia hanya MC saja gitu. Arwahnya atau marwahnya itu ya ada di teman-teman semua gitu, di kita gitu yang sebagai pengurus, karena pada akhirnya organisasi itu intinya adalah tempat hidupnya organisme ya kita ini gitu. Nah, harapannya nanti kita semua ini bisa menghidupi MC14 untuk mewujudkan tadi yang awal fun learning environment itu. Nah, kurang lebih sebenarnya agenda besar kita itu seperti ini teman-teman. Yang mana nanti ada beberapa agenda awal itu nanti kita ada kayak pembekalan, yaitu yang mana topiknya itu kurang lebih sebenarnya ngomongin soal marketing basic, terus kemudian tools marketing baik yang sifatnya digital ataupun yang nanti berkaitan dengan riset gitu. Nah, lebih khususnya itu kita mau bawa soal etnografi. Nah, nanti teman-teman bisa cari etnografi market research yang mana sebenarnya di Indonesia belum cukup banyak dipakai, tapi di luar itu udah lama. Beberapa praktisi Indonesia banyak sih, seperti Bu Amalia, dosen dari BINUS itu salah satu pakar etnografi research juga. Nah, dari sana nanti kita dapat tools, kita masuk ke kita sebut sebagai case study dan field study. Jadi ada dua khusus, nanti bisa dilihat setelahnya. Nah, tujuan dari agenda kita ini sebenarnya adalah utama ke atas ini ya, yang mana nantinya adalah kita dapat modal pengetahuan, knowledge capital. Kalau kata Captain Jack Sparrow tuh, karena kita temanya pirates, jadi not all treasure itu silver and gold. Jadi ilmu tuh sebenarnya wawasan gitu kan, sharing itu adalah bagian dari treasure juga. Jadi kita bareng-bareng untuk kemudian dapetin treasure ini melalui agenda-agenda dan proses belajar yang kita bikin secara bersama-sama gitu. Nah, skema kepengurusannya itu sebenarnya adalah skema kepengurusannya itu adalah, nah, ada pengurus tetap, lalu kemudian kita sebut ada sobat marketing atau kaum sober. Pengurus tetap ini ya, ini proses yang sedang kita jalani bareng ya, sampai nanti kurang lebih pengumumannya itu di awal Februari gitu. Nah, sobat marketing itu nanti teman-teman yang mungkin pra di 82 ya, gitu, atau teman-teman lain yang mana mereka mungkin nggak terlibat secara langsung sebagai pengurus, tapi kita tetap coba untuk libatkan mereka di dalam aktivitas kita dan kita apresiasi daripada partisipasi mereka untuk kemudian mengaktifkan klub marketing ini gitu. Nah, ini output learning-nya sebenarnya ada dua. Kita tahu bahwa tantangan sebenarnya customer acquisition tuh gimana sih gitu.
mulai dari mencari discovery customer tuh seperti apa, baru kemudian nanti harapannya kita bisa buat marketing decision di konteks bisnis secara general. Ini yang aku tadi bilang, agenda kita sebenarnya ada review study yang tadi ya, tools-tools itu awal pembekalan, terus kemudian case study yang mana sifatnya approach-nya itu sebenarnya rasional approach. Jadi bagaimana mengembangkan cara berpikir daripada kita nanti untuk kemudian melihat kasus-kasus marketing gitu. Nah, field study ini yang nanti rencananya sebenarnya adalah kita berkunjung, goals-nya adalah kita tahu entrepreneurial marketing, jadi marketing dalam konteks kewirausahaan yang seperti di UMKM yang sifatnya kecil lah, nggak melulu soal perusahaan, karena kan challenge-nya akan lebih banyak ya dengan resource yang terbatas dan lain sebagainya, sehingga kita akan dituntut untuk kemudian mencari tahu gitu sebenarnya formula apa yang tepat untuk menjadi senjata marketing untuk bisnis itu gitu. Nah, goals-nya adalah sebenarnya pendekatan yang dipakai empirical. Jadi kita bisa dapat utuh nih gitu. Secara rasional kita dapat, secara empiris tuh kita dapat juga. Dan tools-tools ini harapannya bisa membantu kedua agenda itu gitu. Nah, ini prokernya kalau teman-teman buat gambaran, sebenarnya kalau join di HRGA atau operation itu nanti ada ya treasury, bendahara, terus kemudian nanti ada internal bonding. Karena ngomongin soal ini ya, terus kemudian pengurus, soal ngomong pengurus, terus ada monitoring benefit dan fund implementation sendiri. Nah, sebelum ke sana sebenarnya 3 divisi ini ya, secara 3 squad lah aku bilang, sebenarnya ini tuh satu keutuhan gitu, satu keutuhan tubuh yang mana operation HR itu sebagai tubuhnya gitu, sedangkan MO growth hacking sama marketing officer ini sebagai wajah dari MC gitu. Nah, jiwanya itu nanti ada di project officer sama di project management atau di agenda inti kita tadi itu. Harapannya ini menjadikan tadi ya organisasi MC Club ini menjadi suatu yang hidup gitu nantinya. Nah, terus kemudian ini job desk-nya, teman-teman juga bisa lihat di sosial media kita, di Instagram kita udah share kalau nanti teman-teman butuh tahu secara visualnya gitu. Dan kemudian ini gambaran kesibukannya, jadi kalau misalkan nanti join, sebenarnya efektif itu teman-teman hanya akan banyak sibuk mengagendakan tuh di Februari sama Maret gitu. April tuh kita nggak ada gitu, karena banyak pertimbangan selain daripada UTS UAS, juga kemudian Ramadan dan Idul Fitri, sorry ya. Terus kemudian nanti di bulan Mei itu kita baru aktivitas lagi, dan hopefully itu selesai di situ gitu. Jadi Juni itu kita udah nggak ada karena udah masuk UAS lagi gitu. Jadi efektif tuh kita main di Februari, Maret, sama Mei. Jadi sebenarnya sangat singkat gitu. Selama kita aktif dan terlibat langsung ya di dalam situ gitu. Dan ini sebenarnya yang tadi ya, ini 4 mungkin MC Into the Wild ini khusus untuk pengurus yang nantinya agendanya kurang lebih itu adalah kita sebenarnya jalan-jalan sih. Artinya coba untuk belajar marketing, tapi mungkin kayak kita sambil ngopi di alam dan seterusnya gitu, tapi diskusi ringan soal marketing, apapun hal-hal yang dekat dengan kita gitu. Contoh misalkan kayak waktu kita nongkrong, kita bawa Oreo gitu kan, terus kita bisa sambil kayak diskusi, Oreo itu gimana sih awal masuk di Indonesia gitu. Mereka mungkin pernah kerjasama sama siapa gitu, kayak McD kemarin sama BTS gitu kan. Berhasil atau enggak. Nah, jadi itu bisa jadi insight-insight yang mana itu nanti jadi benefit bagi pengurus selain daripada 3 agenda utama tadi. Karena kalau 3 agenda utama memang kita hadirkan selain kita sebagai fasilitator ataupun peserta, juga nanti kita berikan untuk seluruh sivitas akademika di FIB UGM gitu. Dan mungkin lebih prioritas ya teman-teman ya kayak yang di 81 sendiri, kemudian di PRA dan ataupun di atas-atasnya. Itu gambaran kesibukannya gitu. Nah, join kita gimana? Ya, yang penting ikuti rekrutmen dan di present. Jangan kayak Casper, artinya hilang-hilangan dan tanggung jawab aja sebenarnya. Sesederhana itu, dan ayo kita bareng-bareng bikin suasana belajar ini tuh seseru dan seasik mungkin gitu. Nah, ini yang mungkin teman-teman nanti akan temuin juga di sosial media kita di Instagram. Teman-teman bisa daftar nanti di bit.ly/have-fun-with-marketing. Nanti mungkin akan di-share juga di chat Zoom gitu, dan teman-teman bisa, link ini juga ada di share-sharean yang di-share sama CA. Dan timeline-nya seperti ini gitu, 23 penutupan itu 28, dan kita akan mulai interview di 1-2 dan pengumuman seleksi itu nanti ada di 34. Jadi hopefully itu di tanggal 5 kita udah clear
soal siapa aja awak yang bakal masuk ke kapal ini gitu, untuk kemudian berpetualang tadi ya sesuai agenda kita di Marketing Club ke-14 ini. Nah, kurang lebih itu aja sih, Mas Resi ya, buat teman-teman informasinya cukup singkat. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Oke, siap. Terima kasih Pak Eko atas pemaparannya ya, lengkap sekali dan udah kerasa fun-nya nih. Baru diomongin aja nih kayaknya marketing club ini bakal jadi klub yang banyak healing-nya daripada esensinya gitu. Tapi harapannya tentunya di proses itu esensinya tetap dapat ya Pak Eko ya. Iya, Nah, iya. silahkan teman-teman yang masih kepo-kepo nih, yang mungkin banyak pertanyaan yang mau ditanyakan bisa langsung di kolom chat atau mungkin raise hand, dipersilahkan. Nah, kebetulan mungkin sambil menunggu teman-teman, dari kemarin sebenarnya ada beberapa pertanyaan Pak Eko yang ditanyakan ke aku gitu, karena CP-nya di aku. Mungkin, bisa aku bacakan ya Pak Eko ya? Siap. Oke, bentar. Pertanyaan pertama, "Malam Mas, izin bertanya, kalau mau join kepengurusan marketing, apakah sebelumnya harus memiliki minat untuk ambil peminatan marketing? Kalau misal di luar itu boleh nggak ya Mas?" Nah, gimana tuh Pak Eko? Oke. Wah, ini kayaknya ini banyak yang nanya juga sih secara tidak langsung ya di di periode sebelumnya. Jadi basically kalau mau join marketing tuh sebenarnya nggak harus mereka yang nantinya mungkin ikut konsentrasi marketing, kayak Pak Resi ini dia dari HR gitu kan. Betul Terus betul. beberapa teman-teman ada juga kebetulan nih kalau Ju invading, sorry, kalau ada tuh nanti teman-teman lain tuh dari entrepreneur juga gitu. Artinya memang kalau periode sebelumnya bahkan ketuanya itu dari strategik gitu. Jadi itu hal yang biasa karena kayaknya kalau ngomongin bisnis tuh sebenarnya kan kita nggak bisa parsial ya, artinya hanya fokus di marketing dan lain sebagainya gitu. Apalagi kalau kita ingat apa ya visi misi dari itu kan untuk menjadikan kita itu leader ya. Artinya kalau leader itu pengetahuan kita itu kalau bisa itu sifatnya apa ya spesialis memang penting gitu, tapi generalis juga perlu gitu, sehingga kalaupun teman-teman ngambil konsentrasi lain lalu kemudian pingin ikut ini sebenarnya itu nggak masalah dan menurutku malah justru bagus ya. Jadi ada apa ya diskusi-diskusi, ada kemudian soal kita ngagendain belajar bareng gitu soal marketing. Jadi intinya adalah itu nggak masalah banget dan siapapun join selama punya keinginan belajar bareng gitu, ngagendain gitu kan, menjadi teman-teman tandem berpikir dan lain sebagainya soal marketing, silahkan join aja. Itu sih Pak Resi. Oke, siap. Jadi kesimpulannya bisa-bisa aja ya Pak Eko ya, terlepas dari konsentrasinya nanti yang diambil mau marketing atau enggak. Betul, betul. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Nah ini, mau tanya di marketing club kira-kira bakal sibuk banget nggak ya? Mau daftar tapi takut nggak bisa bagi waktu. Hmm. Nah gimana Pak Eko? Apalagi kalau kemarin kita mungkin di semester 1 ya cukup hektik ya, mengingat. Nah itu gimana kira-kira pembagian waktunya? Apakah masih available untuk disisihkan mungkin buat belajar gitu Pak Eko? Iya. Ya kita mengerti banget soal hal itu juga teman-teman. Artinya memang yang prioritas kan tetap kuliah ya. Pun sama kita teman-teman yang di pengurus pun tetap prioritas itu adalah kuliah gitu. Tetapi karena ini juga adalah proses belajar gitu, untuk belajar marketing ya bareng-bareng gitu. Kita berusaha set up gambarannya itu sedetail mungkin. Jadi nanti kalau teman-teman join tuh teman-teman tuh udah tahu di tanggal apa aja teman-teman bakal sibuk gitu. Di tanggal apa teman-teman nggak ada agenda gitu. Dan ini gambaran kesibukannya itu tadi udah aku ini tampil juga ya. Ini yang tanggal-tanggal hari H lah, hari H acara. Nah, sebenarnya putarannya nggak jauh-jauh dari ini. Bisa ditarik aja ke belakang gitu kan beberapa hari. Ya seminggu lah, hamin seminggu ke belakang. Itu pun sebenarnya agendanya kalau misalkan ini sebenarnya bisa online ya artinya. Tetapi kalau tanggal-tanggal ini adalah tanggal-tanggal yang kita kemungkinan itu akan mengadakan agenda utama kita tadi itu. Kayak yang aku bilang, itu efektif itu kita hanya sibuk di 3 bulan, di Februari, di Maret, jadi April itu udah nggak ada agenda gitu. Karena
April itu selain itu ya bulan puasa, bahkan Maret akhir tuh kita udah nggak ada agenda gitu. April itu udah nggak ada, karena kita bisa fokus di UTS dan teman-teman bisa fokus ke sana. Kita baru jam in lagi nanti ke kapal itu di bulan Mei. Dan Juni itu harapannya, bukan harapannya sih, memang kemarin planning udah nggak ada. Juni itu udah clear juga, karena Juni itu udah masuk, Juni pertengahan itu udah masuk UAS. Jadi hanya 3 bulan, di bulan Februari, bulan depan, kemudian Maret, gitu. Maret pun hanya sampai di tengah, gitu. Terus kemudian di bulan Mei. Jadi sebenarnya itu sangat aman sih, kalau aku boleh bilang Pak ya. Itu nggak banyak menyita waktu, toh kita juga bisa banyak aktivitas, banyak diskusi juga, belajar soal marketing ini. Itu mungkin Pak Resi. Oke, siap. Jadi sebenarnya masih bisa-bisa aja ya Pak ya untuk berkegiatan akademiknya biar nggak ketinggalan gitu. Pasti, pasti. Oke, nah ini ada beberapa komentar dari Mas Nara, udah daftar kemarin tapi lihat yang minat banyak kok jadi takut nggak kebagian tempat, waduh. Nah ini mungkin setelah sosialisasi ini bakal lebih banyak lagi ya Pak Iko ya yang daftar ya, jadi Harapannya mungkin ya. Mas Nara tambah anxious nih, tambah insecure nih habis ini. Tapi kayaknya ini juga jadi ini sih, sempat ada juga yang bilang gitu. Jangan sebenarnya kalau buat aku daftar aja teman-teman, artinya kita juga sebenarnya tuh welcome banget gitu, dan seleksinya juga nggak rumit ya sebenarnya, artinya kita hanya pingin tahu siapa yang mau belajar, maksudnya belajar nggak, kalau belajar sebenarnya ikut kaum jadi kaum sober itu udah cukup gitu, tapi mau ikut apa ya, menjadi fasilitator, karena kita akhirnya belajar tapi sekaligus apa ya, menggelar agenda belajarnya gitu kan. Kalau mungkin biasanya tinggal kaum sober nanti itu nerima gitu kan, nerima agenda kita, tapi kita juga ngurusin gitu, gimana biar itu tuh berjalan sesuai rencana gitu, sesuai dengan output yang kita harapkan juga gitu kan, dan timelinenya itu tepat, nggak berantakan, itu tuh di situ gitu. Jadi kalaupun teman-teman merasa kayak anxious, sebenarnya daftar aja teman-teman, mumpung apa ya, ya kalau mungkin teman-teman udah buat baca di formnya, ya kita berusaha buat belajar seru bareng-bareng, dan nggak usah apa NCS tadi ya, daftar aja lah intinya. Sebenarnya bingung juga ya kalau NCS tuh, tapi intinya daftar aja teman, udah sesederhana itu, dan itu nggak butuh waktu 1 menit, karena kita cukup hanya tahu teman-teman itu namanya siapa, teman-teman emailnya apa, nomor HP-nya, dan kalau ada CV itu pun bisa disusulin nanti by email gitu, atau by WA gitu, dari lewat nomornya Mas Resi yang ada di Instagram kita. Jadi simple banget buat daftar, jangan ambil pusing, langsung daftar aja hari ini. Udah kayak MLM nggak tuh? Udah sangat meyakinkan ya. Untung ini kostumnya nggak pakai kemeja berdasi nih, udah dikira agen MLM beneran, Pak. Oke, teman-teman sambil melanjutkan pertanyaan, ini ada formulir yang apabila teman-teman udah yakin mau join kita, mau join jadi pengurus marketing club, teman-teman bisa cek linknya di kolom chat ya, teman-teman sudah kami share. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Mas Pandu. Mas, kalau nggak jadi pengurus, apa tetap boleh ikut kegiatan klub marketing seperti healingnya mungkin? Wah, ini kayaknya udah stres kuliah nih Mas Pandu ya, cuman mau healing-healing doang nih. Iya. Sebenarnya itu nggak menutup kemungkinan ya, karena sebenarnya kalau misalkan agenda yang sifatnya untuk pengurus itu, agar selain daripada tadi ya proker utama dari HRGA gitu, teman-teman apa ya, memang fokus untuk ya selain daripada kita ngagendain, tapi kita juga fokus di internal tuh belajar bareng-bareng menata organisasi ini ya, atau klub lah. Aku bilang sebenarnya lebih ke studi klub sih, kelompok belajar aja kalau ini tuh ya, bukan organisasi juga, karena sebenarnya tidak memiliki ADART yang berdiri sendiri. Jadi kita bikin sesederhana mungkin lah proses belajarnya. Kalau mau ikut healing sebenarnya itu nggak masalah juga ya. Kalaupun mau join aja, kita juga welcome. Tapi artinya tadi itu hanya penegasan bahwa nanti kita teman-teman pengurus berusaha untuk mengagendakan itu gitu, healing itulah. Itu sih Pak Resi paling ya. Artinya terbuka kemudian untuk kemudian mau join gitu. Sifatnya hanya untuk menegaskan bahwa ini agenda internal secara khusus gitu.
Oke, siap. Jadi memang ada beberapa agenda tertentu yang itu khusus untuk pengurus ya, Pak Eko ya? Mungkin Betul, karena juga bisa dianggap sebagai reward juga ya, Pak Eko ya? Karena kan jadi pengurus tentu kelelahannya akan berbeda dengan hanya anggota gitu ya? betul, betul. Oke, mantap sekali Pak Eko jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Agita. Kak mau tanya timeline tersebut kan untuk acaranya ya. Kalau untuk pertemuan rutin pengurus apakah ada dan boleh tolong dijelaskan teknisnya Kak? Terima kasih. Ya, sebenarnya kalau detail pengurusnya itu udah ada, cuman kita kalau di-share agak panjang scroll-nya dan cara bacanya karena kan masih sifatnya internal ya. Nanti lebih akan jelas itu pas join gitu. Tetapi kalau untuk pertemuan rutin pada dasarnya kalau rutin setiap hari apa kayaknya nggak ada ya. Kita nggak set itu, tapi kita fokus bagaimana untuk menciptakan agenda-agenda utama kita ini berjalan secara lancar. Nah, pertemuan utamanya itu ada di sana. Dan itu udah di set up sedetail mungkin. Nanti kalau teman-teman join tuh teman-teman bahkan itu nanti harapannya bukan harapannya tapi kita usahakan kita set up di kalender jadi teman-teman tuh semua tahu hari apa tanggal berapa dari sejak teman-teman join di marketing club sehingga teman-teman bisa set up tuh harusnya ya nanti kalau misal ada agenda janjian di bulan Maret ataupun di bulan Mei itu teman-teman udah tahu duluan bahwa oh ya ini ada marketing ada di tanggal ini dan seterusnya gitu. Intinya itu, tapi kita akan kasih tahu kalau teman-teman nanti udah join di pengurus. Karena bukan karena kerahasiaan ya, sebenarnya kalau rahasia banget sih enggak ya, tapi gambarannya itu agak sulit untuk dijelaskan karena sifatnya masih raw dan masih tentatif. Mengingat apa Sertijab itu kan baru kemarin tanggal 20 ya. Jadi dari MBSA dan dari semua klub itu belum settle lah untuk tanggal-tanggalnya, tapi kita udah bikin secara raw-nya ya. Kapan kemudian harapannya itu nanti kita bisa sesuaikan gitu. Kalaupun pada akhirnya jadwal-jadwal dari klub keluar, jadwal dari MBSA juga keluar gitu. Tapi ya itu tadi ya, kita udah ada jadwalnya, pertemuan rutin nggak ada yang sifatnya misalkan kayak Kamisan gitu, malam Jumatan itu tuh nggak ada. Tapi tanggal-tanggal pasti kapan teman-teman itu bakal aktivitas itu udah ada. Itu sih Pak. Oke, lengkap sekali jawabannya. Semoga menjawab ya keresahannya Kak Agita tadi. Nah, kebetulan waktunya sudah menunjukkan 7.30 dan sesuai janji kami bahwasanya di sini kami hanya memperkenalkan diri selama kurang lebih 30 menit gitu ya dan harapannya bisa tepat waktu dan untuk itu mungkin acara malam hari ini bisa kita cukupkan sekian ya Pak Iko ya. Iya, Nah, sebelumnya kami ingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang sudah tertarik, sudah yakin nih mau bekerja bersama kami, mau berproses dan mencari harta karun bersama Marketing Club 14.0 bisa teman-teman cek registration link-nya di kolom chat teman-teman. Nah, sebelum kita berpisah, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya teman-teman. Saya persilahkan kalau teman-teman mau mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang lucu-lucu gitu ya. Masa virtual background UGM terus apa nggak bosen? Biru mulu dari dulu. Ayo, ayo, yang mau on cam. Mungkin teman-teman dari media bisa bantu screenshot ya. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi mungkin yang mau pakai filter-filter aneh-aneh mengikuti Pak Ketua ya. Filter bajak laut. Oke, saya hitung sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan bertemu dan berkenalan bersama kami Marketing Club 14.0 dan kami tunggu kehadiran dan partisipasi teman-teman di Marketing Club. Selamat oke. malam dan sampai jumpa di acara berikutnya teman-teman. Sampai jumpa. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain. Ya, jangan lupa daftar ya.